Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Atas inilah pada pagi hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahmi di rumah Bapak dan Ibu dalam rangka pertama adalah silaturahmi. Silaturahmi itu artinya menyambung. Sila itu menyambung, rahmi itu kasih sayang. Menyambung kasih sayang antara anak-anak, cucu-cucu. Karena dengan silaturahmi itu pertama Allah akan memanjangkan umurnya. Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Untuk itu, mari anak-anakku sekalian, dengan silaturahmi ini kita saling berlapang dada, saling maaf memaafkan. Jadi al-af itu saling memaafkan, as-safa itu melapangkan dada antara ayah dan ibu, antara anak-anakku sekalian. Barangkali selama ini dalam pergaulan kita ada tutur kata, kata tindakan yang mungkin dirasakan menyakitkan hati anak sekalian. Dengan ibunya, dengan bapaknya, mari kita semua saling memaafkan di antara kita semua, dengan tidak ada dendam di antara kita sekalian. Karena orang Islam itu tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi lebih dari 3 hari. Sebab setiap amal kita itu selalu diperiksa oleh Allah Ta'ala. Bagi orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi, maka itu ditangguhkan oleh Allah. Apalagi kita, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan Allah membuka rezeki dari arah yang tidak diduga.
Oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan ini merupakan bulan yang sangat mulia. Maka dari itu dalam rangka bulan Ramadan itu tentu kita harus pertama menyiapkan ilmu tentang ibadah puasa, menyiapkan mental kita, iman kita untuk menyambut bulan Ramadan, dan juga menyiapkan fisik kita dengan banyak olahraga, ya, dengan banyak mungkin minimal itu jalan pagi, insya Allah itu sih. Hal itu sudah lakukan hampir setiap hari. Sekarang itu habis subuh sudah jalan, sudah gelap itu jalan, sepi. Kalau menunggu sampai jam 6 itu SMP sudah ramai. Lebih baik pagi sekali kita jalan itu. Nah, dalam menyambut bulan suci Ramadan itu, tentu pertama itu kita harus tahu kapan dimulai. Maka para ahli itu menggunakan dua metode. Metode pertama adalah ar-ru'yah, metode kedua adalah al-hisab. Alhamdulillah, kemarin 2 hari tanggal 20-21 itu dosen-dosen AIK diwajibkan ikuti kuliah daring dari PP. Ilmu Bapak bertambah. Ya. Jadi ru'yah itu melihat. Jadi bisa menentukan bulan kalau melihat bulan. Di mana daerah kita berada. Kalau wilayah negara RI, negara hukum, negara kesatuan RI itu biasa dilihat di Papua, bisa dilihat di Aceh sana, bisa dilihat di Tanjung Kodok sana, bisa dilihat di Ngelip sana. Itu dengan ru'yah. Nah, Muhammadiyah menetapkan ada 2 metode itu, yaitu faman syahidak minkumus syahra falyasum. Barang siapa menyaksikan bulan, adalah berpuasa. Sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah kalian dan berpuasalah kalian dan berbukalah kalian ketika melihat bulan. Ini dipakai Muhammadiyah. Yang kedua menggunakan hisab, perhitungan. Hisab itu dari dulu sudah lahirnya Muhammadiyah itu sudah digunakan oleh Ahmad Dahlan dan selalu tepat. Selalu tepat. Nah, orang-orang di luar menganggap hisab itu bid'ah. Alasan itu tidak pernah ada di zaman Nabi sampai zaman para imam tidak pernah ada. Tapi Muhammadiyah punya dasar dalilnya. Dalil pertama adalah surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala fis sama wadiya'an wal qamara nuran wa qaddarna manazila li ta'lama adada sinan wal hisab. Allah menciptakan matahari itu bersinar, bulan itu bercahaya, dan matahari bulan itu beredap pada tempat yang telah ditetapkan. Agar apa? Agar manusia bisa menggunakan kedua benda langit itu sebagai alat perhitungan. Itu landasan pertama. Landasan kedua surat Ar-Rahman ayat 4 itu. As-samsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu dijadikan alat perhitungan. Demikian pula dalam surat Yasin ayat 40.
yaitu matahari tidak mungkin mendahului bulan, malam pun tidak mungkin mendahului siang. Masing-masing beredar pada porosnya. Itu pertama. Jadi Muhammadiyah tetap menggunakan hisab. Kedua, di dalam melaksanakan ibadah puasa ada dua. Pertama, namanya rukun. Rukun itu sesuatu yang wajib. Pertama niat. Kedua adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa itu. Jadi niat itu wajib hukumnya. Bulan Ramadan itu adalah rukun Islam. Maka itu rukun, salah satu rukun puasa itu niat. Niat itu dilakukan sebelum fajar. Jadi kalau sebelum fajar itu menyingsing, sudah kita pasang niat. Ada bertanya, niatnya bagaimana Pak? Jadi kalau ajaran-ajaran dulu kan kita juga diajarkan oleh orang tua kita. Bapak itu diajarkan, nenek kakek haji. Jadi kita mau puasa itu tangan kita dipegang, didoakan. Nawaitu saum hagadin an adai fardi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Itu biar kebanyakan dipakai sebagian besar umat Islam. Tapi di dalam ajaran Islam itu niat itu dalam hati. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli amri ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu adalah ada niat. Seseorang mendapatkan pahala apa ia niatkan. Itu pertama. Atau ayat lain dikatakan bahwa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dasar pertama. Jadi di dalam hadis Nabi itu niat itu wajib sebelum fajar. Malam jab Islam malam jad isyam qablal fajr fala siyalah ya malah barang siapa tidak menetapkan niat sebelum fajar, maka dia tidak termasuk orang yang berpuasa. Ada yang tanya, Pak, kadang-kadang kita kebablas tiduran. Ya, maka sebelum tidur niat dulu. Ketika kebablasan ya sudah niatkan itu. Kecuali ibadah puasa sunnah itu boleh diniatkan setelah sholat subuh boleh. Dan ini sebelum sholat subuh kita sudah selesai niat. Yang kedua, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, segala sesuatu itu menahan makan, menahan minum, menahan hubungan biologi, ya. Itu yang harus dikendalikan ya, agar tidak membatalkan puasa. Tetapi juga menahan mata, menahan telinga, menahan hati agar hati tidak ada hasad, dengki, iri hati. Memang itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai-nilai ibadah puasa. Maka Nabi mengatakan iyyakum wal hasadu fa inna hasada ya'kul hasanati kama ta'kulun naril khatab. Kalau kalian jauh hasad, dengki mendengki. Karena hasad, dengki mendengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi itu harus dikendalikan. Ada dua rukunnya itu. Kawan sekalian, adab berpuasa. Adab berpuasa itu juga ada dua. Pertama adalah kita memang sangat dianjurkan kalau kita mau berpuasa tidaklah makan sahur. Kenapa? Karena sahur itu juga akan menimbulkan tenaga kita walaupun seteguk air
walaupun sebutir biji, dan sahur itu mengandung barokah. Dan sahur itu oleh Allah dan malaikat itu membaca selawat kepada kita. Allah dan malaikat itu berselawat kepada kita. Maka Nabi sangat menganjurkan harus makan sahur. Walaupun satu biji kurma. Itu sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua, jadi makan sahur itu harus ditakhirkan. Jadi kalau sekarang itu subuh itu jam 5 kurang seperempat, paling lambat itu setengah 5 kita makan sahur. Jangan terlalu malam. Nanti terlalu malam ya bisa lemas nanti. Itu makan sahur itu. Yang kedua adalah mempercepat berbuka. Karena puasa itu adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar, itu sampai terbenam matahari, berarti kita kalau sudah waktunya terbenam matahari segera ta'ajjalu menyegerakan berbuka puasa. Jangan menunggu azan, karena azan itu masih ada beberapa menit. Jadi begitu waktu matahari tenggelam kita sudah berbuka puasa dengan satu kurma. Nabi menganjurkan kurma. Faman lam yajid, kalau tidak kurma, alma, air. Karena air fa innahu tahurun. Air itu adalah suci. Maka kita berbuka puasa dengan itu, baru kita berdoa. Zahabat dama'u wabtallati uruku wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan haus, tulang-tulang basah, insyaallah berpahala. Itu. Kemudian hal-hal yang memang meringankan atau dibolehkan. Pertama adalah kita mandi boleh, keramas boleh, gosok gigi boleh, ya, mencium istri suami ya boleh, itu boleh. Berenang ya boleh, ya, asalkan jangan sampai air masuk di mulut, kepalanya di atas saja, nggak masuk di mulut itu dibolehkan. Kemudian yang meringankan puasa itu orang yang tua sudah tidak sanggup berpuasa, maka dia harus membayar fidyah namanya. Fidyah itu 0,6 ons beras. Kemarin saya dapat itu 0,6 beras. Memakan ons. Ya. Fidyah. Atau orang yang sakit, menurut dokter tidak akan sembuh, tidak usah puasa tapi memberi fidyah. Kemudian Allah juga memberi keringanan bagi seorang ibu hamil tua, kemudian ibu-ibu yang sedang menyusui. Kalau kelompok lain mengatakan ya berpuasa ya bayar fidyah, tapi Muhammadiyah tidak. Berdasarkan hadis Nabi itu ibu hamil dan sedang menyusu anak itu tidak diwajibkan puasa dan tidak perlu mengganti, tetapi cukup membayar fidyah terlepas dari beban. Karena kita termasuk manusia yang mukallaf. Mukallaf itu adalah apa? Oleh Allah diberi beban untuk mengamalkan syariat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Terakhir adalah ini sudah, yaitu amalan yang perlu kita lakukan. Pertama adalah kita berusaha untuk melaksanakan sholat lail, sholat taraweh, ya. Kemarin juga ditegaskan, sholat taraweh, sholat malam itu adalah ada dua model.
Model pertama adalah iftitah. Jadi iftitah itu Nabi mengatakan begini, idza qama ila sholati, apabila kamu mau melaksanakan sholat lail, falyaftah birakataini khafifataini, hendaklah dibuka dengan sholat 2 rakaat ringan. Namanya sholat iftitah itu. Nah, iftitah itu kita tidak perlu baca Allahumma ba'id, tidak perlu baca wajhatu, tetapi kita berdoa membaca doa itu subhana dzil mulki wal malakuti wal kibri wa ijati wa adamati. Itu kemudian baca surat Al-Fatihah. Rakaat kedua Al-Fatihah saja, maka itu disebut khafifataini rakaatain. Baru kita lanjutkan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, dan ditutup dengan witir 3 rakaat. Baru kita baca subhanal mulki wal malakuti, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbul malaikah. Itu cara pertama. Cara kedua adalah iftitah 2 rakaat, kemudian sholat tarawih itu masna. 2 rakaat 5 kali, witir hanya 1 rakaat. Berarti 11 tambah 2 berarti 13 rakaat. Ya, itu iftitah 2 rakaat, tarawih 10 rakaat, witir 1 rakaat. Itu model itu. Terus kemarin ada yang bertanya, Pak, selama ini kan kita kan mengamalkan 224, witir 3. Maka dijawab, kita berpegang kepada hasil keputusan Tarji Muhammadiyah. Dan selama itu Bapak mencari juga tidak ketemu dalil 223, itu tidak menemu dalilnya itu. Maka kita mengambil yang boleh 44, boleh. Hanya yaitu kalau 44 itu kadang-kadang takut lupa. Kalau 2 rakaat itu tidak lupa tapi lama. Karena setiap 2 rakaat masih tahiyat kan? Lama. Maka kalau ngisi di Panti Asuhan Abjad itu, gimana anak-anak? 44 Pak, cepat-cepat. Kan panjang-panjang ayatnya. Panjang-panjang, ya kita ambil ini ayatnya pendek-pendek. Wallah, binataina, cepat mari itu. Itu ada 2 model itu. Maka itu harus disosialisasikan kepada masjid-masjid Muhammadiyah. Karena ada yang masih tidak mau menerima itu. Padahal memang dalilnya nggak ada. 2017 itu saya juga ketemu, terus saya diskusi dengan namanya Pak Abdullah Said saya. Mereka masih belum mau terima itu. Waktu Muhammadiyah menerbitkan buku ini tahun 2005 sudah menerbitkan buku itu. Kamu sih belajar. Memang gak ada yang belajar itu. Jadi belum tersosialisasi. Ya, harusnya ustadz itu harus tidak boleh berhenti belajar tiada hari tanpa belajar, dan harus baca tiap hari. Baru membaca itu akan menambah wawasan kita, apalagi kita ini banyak ditanya orang gitu. Sehingga kita bisa menjawab dengan lancar. Terakhir adalah puasa itu mengandung hikmah. Pertama adalah melatih kita jujur. Jujur itu suatu sikap jiwa antara hati dan mulut itu sejalan. Itu jujur itu. Lawan jujur adalah dusta. Lah kalau orang nggak jujur kan puasa kan paling berat 13 jam kan. Tengah-tengah puasa mokel. Tapi pura-pura puasa. Jadi puasa itu adalah yang tahu adalah Allah dan kita. 2, puasa itu mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Karena sudah ada batas waktu kan. Terbit fajar sampai terbenam, berarti harus disiplin itu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya, seperti menambah pada saat menunggu azan dulu. Itu berarti menambah. Sementara berbuka puasa itu guru samsu namanya. Yaitu ketika matahari tenggelam. Itu
Ketiga adalah puasa itu mendidik kita menjadi orang yang sehat. Apalagi Bapak, ini kan penyakit gula darah. Ini kan puasa itu ya gula darahnya turun itu. Tapi kalau makan naik lagi itu, Pak. Makan naik lagi. Makan naik lagi. Karena Nabi mengatakan, sumu kasifu. Berpuasalah kamu, karena dengan puasa kamu menjadi sehat. Sehat lahir dan batin. Tidak membenci dan lain sebagainya. Itulah hikmah dari puasa, dan puasa itu akan melahirkan manusia yang mulia, manusia yang bertakwa. Bukankah Allah mengatakan la'allakum tattaqun? Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Demikianlah tausiah singkat ini, mudah-mudahan untuk menambah wawasan dan memberi semangat kita ya, menyambut bulan Ramadan itu dengan hati yang senang. Jangan sampai hati yang tidak ikhlas. Kalau orang-orang punya warung kan barangkali merasa, wah ini Ramadan tiba, ini warung kita nggak laku ini. Insya Allah orang yang bertakwa itu Allah sudah memberikan jaminan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Wa may yattaqillah min amri yusran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusan. Wa may yattaqillah yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Insya Allah, Pak. Ramadan itu banyak sekali rizki, jangan khawatir itu. Maka mahasiswa saya anjurkan anak sekalian, kalau memang penghematan, silakan tiap menjelang maghrib mendatangi masjid-masjid, bisa dapat makan sore dan juga makan malam itu. Senang mereka. Bagi yang tidak punya uang, nah itu. Dan di masjid juga kan disiapkan, ibu-ibu kan senang itu. Maka dari itu salah satunya itu, mari anak-anak sekalian, sedikit banyak dalam bulan Ramadan itu kita juga menyisihkan sebagian harta kita untuk berinfak dan bersedekah. Ayo sedekah ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan sadaqatu fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Sedikit nggak apa-apa. Datang ke mama bapak selipkan 50.000. Itu namanya wajar juk min haitsu la yahtasib, rizki dari arah yang tidak. Saya kira itu ya, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti Ramadan kita ketemu lagi dengan materi yang lain. Dan alhamdulillah atas izin Allah dan saya diajari Mas Hasan, sehingga setiap ceramah saya masuk di YouTube. Hampir sudah 50 judul masuk, pokok ceramah masuk. Yang baca ya silakan gitu. Ya, gitu ya. Saya kira itu cukup ya. Itu mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.